Hello para dollar hunter. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kasih kalian tips untuk bekerja di Australia dengan modal cuma 16 juta aja. Bagaimana caranya? Simak terus. Oke guys, pada video sebelumnya aku sudah membahas tentang cara untuk bekerja di Australia secara legal, serta syarat-syaratnya sudah aku berikan. Khusus di video ini aku akan membahas tentang rincian biayanya serta langkah-langkah yang lebih jelas untuk bisa mendapatkan visanya. Langsung aja ke langkah yang pertama. Nah, kalau kalian berangkat ke luar negeri pasti kalian memerlukan yang namanya paspor. Nah, untuk mendapat paspor ini caranya sangat gampang. Kalian cukup mendaftar secara online di layanan paspor online. Itu aplikasinya ada di App Store, kalian bisa download saja. Nah, setelah kalian mendaftar secara online, kalian harus datang ke kantor imigrasi di tanggal yang kalian tentukan. Ketika kalian ke imigrasi, dokumen yang harus kalian bawa itu adalah KTP, KK, akte lahir, serta ijazah kalian. Untuk biayanya sendiri ini sekitar 350.000 aja untuk paspor biasa. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini kalian harus belajar tes IELTS dulu. Nah, sambil menunggu kuotanya buka di bulan Juli, kalian harus memanfaatkan waktu untuk belajar tes IELTS ini supaya nanti ketika kalian ikut tes, kalian bisa percaya diri dan bisa menjawab tesnya. Kira-kira kalian perlu persiapan 3-4 minggu untuk latihan tes ini. Soal-soalnya sedang latihan untuk tes ini sangat lengkap ada di YouTube. Kalian tinggal mendownload videonya dan belajar setiap hari. Dan kalau kalian sudah merasa sudah percaya diri, nah barulah mendaftar di IELF yang ada di daerah masing-masing. Nah, untuk biayanya ini sendiri itu sekitar 3 jutaan. Nah, setelah kalian mendaftar di tanggal yang ditentukan, kalian ikut tesnya dan tesnya itu akan keluar 13 hari setelah melakukan tes. Lanjut ke langkah yang ketiga, kalian harus menyiapkan dokumen yang bernama SKCK. SKCK ini adalah catatan kepolisian kalian di kantor polisi masing-masing. Nah, tujuannya ini adalah imigrasi ingin mengetahui catatan kriminal kalian. Kalian bisa datang di Polda setempat dengan membawa identitas diri aja. Nah, biaya ini sekitar 30.000. Dokumen ini akan selesai kurang dari 1 minggu. Oke, langkah keempat yang harus kalian lakukan adalah print rekening tabungan kalian atau yang sering disebut dengan referensi bank. Agar proses visanya ini aman, kalian cukup mengisi saldonya itu sejumlah 55 juta rupiah. Kalau kalian belum punya uangnya, bisa peminjam dulu di bank atau di orang-orang yang bisa ngasih pinjaman. Nanti kalau visanya udah jadi, kalian bisa kembalikan saja uangnya. Ini untuk mengurus pembuatan referensi bank ini biayanya cuma 50.000 untuk di bank BCA. Untuk di bank lain mungkin tarifnya akan berbeda. Oke, yang kelima adalah kalian harus siapkan dokumen-dokumen yang kalian upload ketika mendaftar di web imigrasi Indonesia. Nah, dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian siapkan, aku akan taruh di deskripsi. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan. Kalian harus scan dokumen ini ke bentuk PDF dan upload di web imigrasi. Langkah yang keenam adalah kalau sudah mendekati bulan Juli atau Agustus, kalian harus rutin mengecek web imigrasi Indonesia karena mereka akan mengupdate tanggal berapa pembukaan kuota untuk WHV ini. Kalian juga bisa memfollow Instagramnya dan juga kalian bisa join di grup WHV Indonesia. Nah, di sini membernya sangat aktif untuk mengupdate informasi seputaran visa work and holiday. Nah, kalau web imigrasi sudah buka di bulan Juli sama Agustus, kalian harus menyiapkan diri untuk mendaftar di hari yang sudah ditentukan.
Dan kalian harus ingat, di tanggal pembukaan kuota ini orang-orang akan mengantri untuk mengakses web imigrasi, dan kemungkinan besar web ini akan traffic dan susah untuk diakses. Jadi kalian harus menyiapkan internet sekencang mungkin agar kalian masuk ke web imigrasinya. Kalian bisa memanfaatkan warnet yang ada gamenya. Biasanya internet itu sangat kencang dan banyak anggota grup WHV yang lolos masuk ke web imigrasi lewat di warnet tersebut. Setelah kalian bisa login, barulah upload semua dokumennya yang sudah disiapkan. Kalau kalian sudah bisa login, nah kalian dikasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisi data-data identitas diri serta untuk mengupload dokumen-dokumen yang sudah kalian siapkan tadi. Nah, kalau sudah selesai mengupload, di akhir prosesnya kalian akan mendapatkan surat konfirmasi bahwa kalian diundang untuk ikut di wawancara yang sudah kalian tentukan tanggalnya sendiri. Alright, langkah yang ketujuh adalah setelah berhasil login dan mendapatkan surat undangan untuk wawancara di Jakarta, nah barulah kalian terbang ke Jakarta di tanggal yang sudah teman-teman tentukan tadi. Nah, untuk terbang ke Jakarta, biaya tiketnya itu sekitar 2.500.000, biaya hotelnya sekitar 300.000, dan biaya makannya kira-kira 200-300.000 tergantung kalian nanti di sana. Dokumen yang harus teman-teman bawa ke sana itu adalah semua dokumen yang diupload di web imigrasinya, dan jangan lupa untuk membawa asli beserta fotokopiannya. Nah, sesampainya di Jakarta, teman-teman akan diinterview oleh pihak imigrasi selama 5 menit. Nah, di sini kalian cuma ditanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan umum mengenai tujuan kalian ke Australia. Setelah interview ini, kalian bisa langsung pulang ke daerah kalian masing-masing, dan surat rekomendasinya itu akan dikirim via email oleh imigrasinya paling lambat sehari atau 2 hari setelah teman-teman mengikuti wawancara di imigrasinya. Nah, sampai proses ini, uang yang kalian keluarkan itu cuma sekitar 7.500.000 aja. Nah, habis ini kalian lanjut ke step selanjutnya. Step yang ke-8 adalah ketika kalian sudah mendapatkan surat rekomendasi pemerintah Indonesia atau disingkat dengan SRPI, barulah kalian menuju ke web imigrasi Australianya untuk mendaftar secara online. Nah, dokumen yang kalian upload di sini itu adalah sama persis dengan dokumen yang kalian bawa ketika wawancara di Jakarta. Tetapi dokumen yang kalian upload di sini itu harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus memilih translator terpercaya dan mempunyai sertifikat untuk mentranslate dokumen teman-teman. Biaya yang diperlukan untuk mentranslate ini, dulu aku kira-kira menghabiskan sekitar 400.000 aja untuk mentranslate semua dokumennya. Itu per dokumen itu biasanya mereka pasang tarif 60.000 per dokumen. Nah, caranya kalian masuk di web imigrasi, yaitu nama websitenya itu www.homeaffairs.gov.au. Nah, di sini teman-teman upload semua dokumennya. Nah, setelah mengupload, mereka akan meminta untuk melakukan pembayaran. Pembayarannya itu teman-teman bisa lakukan menggunakan debit card atau credit card. Biaya visanya ini $450. Nah, mereka akan potong sendiri dari debit card atau credit card yang kita gunakan. Nah, setelah proses mengupload dokumen, kalian tunggu sekitar seminggu atau 2 minggu. Nah, mereka akan mengirimkan yang namanya Hub ID. Hub ID ini tujuannya adalah untuk mengetes kesehatan kalian supaya nanti kalau kalian berangkat ke Australia tidak ada penyakit menular yang kalian bawa ke sana. Nah, mereka akan menunjuk rumah sakit tertentu untuk kalian melakukan tes medisnya. Nah, kalau di Bali itu ada di BIMC yang ada di Kuta, dan mereka juga akan menunjuk dokternya secara langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk tes medis ini itu sekitar 1.500.000, dan ada 3 bagian yang akan dites di sana. Nah, setelah tes medis ini berjalan lancar, pihak rumah sakitnya
akan mengirimkan hasil tesnya langsung ke imigrasi Australianya, dan jadi kalian tidak tinggal menunggu visa kalian granted atau tidak. Nah, kalau kalian nggak ada masalah kesehatan, imigrasi biasanya akan meloloskan visa kalian kurang dari sekitar 1 bulan, paling cepat itu sekitar 2 minggu. Nah, kalau kalian ada masalah dengan kesehatannya, mungkin ada bekas TBC yang masih melekat di paru-parunya, mereka akan kasih kalian treatment sampai penyakit kalian itu hilang, dan kalian akan membayar sendiri untuk treatment yang dilakukan di rumah sakitnya. Nah, sampai di sini kalian cuma menghabiskan total sekitar 13.500.000 aja, dan kalian masih punya sisa sekitar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini kalian bisa mencari tiket yang paling murah untuk terbang ke Australia. Nah, kalian bisa beli tiketnya di Traveloka. Kalau aku dulu itu harga tiketnya sekitar 2.100.000, dan aku belinya jauh-jauh hari sebelum aku berangkat, dan itu bisa dipakai transit di Singapura selama 13 jam dan baru langsung penerbangan menuju Australia. Nah, itu kira-kira rincian biaya yang kalian perlukan untuk mengurus work and holiday visa. Nah, di video berikutnya aku akan membahas tentang berapa sih bekal yang harus kalian bawa ke Australia dan persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan sebelum berangkat ke Australia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk membantu channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys, bye.